Shalom sahabat Alkitab, selamat datang di Bincang Alkitab, program bincang santai dan interaktif yang digagas oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bahas tema-tema menarik seputar Alkitab yang selalu relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Tentu saja dalam perspektif yang Alkitabiah. Bersama saya Juan dan narasumber kita pada hari ini, Ibu Lady Mandalika. Halo Bu. Halo Juan, selamat siang. Selamat siang sahabat Alkitab. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan santai dan interaktif, tetapi sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. LAI tengah mengembangkan ALIN, Alkitab Interaktif, sebuah AI berbasis Alkitab guna memperkaya pengalaman membaca, mempelajari, dan mendalami Alkitab dari sumber yang terpercaya. Download ALIN LAI di Play Store sekarang. Baik, sahabat Alkitab, pada hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Kidung Agung dan Satir Politik. Kitab Kidung Agung, seperti kita tahu, merupakan sebuah kitab yang dikenal dengan nyanyian perayaan cinta. Terlebih, kitab ini mengandung gambaran sensualitas erotis. Beberapa tafsiran melihatnya dengan pendekatan alegoris yang menggambarkan cinta kasih Tuhan dan umatnya. Ada pula tafsir yang mengeksplorasikan dalam kaitan dengan nyanyian upacara perkawinan di Syria. Kekayaan metafora dalam Kidung Agung memperlihatkan kekuatan cinta yang melawan berbagai rintangan. Oleh karena itulah, Kidung Agung dipahami terhadap sebagai syair yang merayakan jejak cinta hakiki. Namun, eksplorisasinya lebih lanjut terhadap Kidung Agung juga menawarkan alternatif tafsiran yang tidak hanya menekankan puisi cinta, tetapi sebagai sebuah satir terhadap relatif kuasa. Di tengah situasi global saat ini, pesan cinta apa yang kita pelajari darinya? Mari kita diskusikan bersama-sama. Baik, Ibu Lady, halo, apa kabarnya Ibu? Halo Juan, kabar baik. Gitu kan. Ya, jadi pada bincang Alkitab pada hari ini, Ibu Lady akan mengajari kita tentang Kidung Agung ya, Bu. Ya, temanya yang di request itu Kidung Agung. Satu tema yang cukup sulit dan sejujurnya pun saya juga cukup hampir tidak pernah nampaknya didengar di khotbah-khotbah di gereja, Ibu. Betul, betul Nah, sekali. Karena ya ntar kita bahas ya, ada gambaran-gambaran yang mungkin membuat kita enggan ya untuk eksplorasi lebih lanjut tentang hal ini. Tapi sebenarnya menarik, kitab ini menarik sekali sih, kalau menurut saya ya. eh, dari Ibu sendiri kenapa bisa bilang itu sebuah kitab yang menarik? Ya, karena di satu sisi gambaran-gambaran yang tidak apa ya, gambaran-gambaran seksual erotis ini kan seringkali hanya dilihat terbatas pada relasi manusia ya, relasi antar individu manusia, dan seringkali juga relasi erotis, relasi sensualitas itu juga sedikit ditabukan ya, bukan sedikit, mungkin banyak ditabukan. Sehingga ekspresi-ekspresi jujur dari Kidung Agung itu sebenarnya apa ya, menantang cara berpikir kita juga menurut saya. Eh, karena sebuah kitab yang isinya sedemikian rupa kemudian dimasukkan menjadi kitab yang diakui dalam kanonisasi sebagai firman Tuhan. Nah, ini tentu menarik ya. Kenapa kemudian ini sampai diakui eh, dalam kanon sebagai salah satu kitab yang diterima. Gitu. Nah, itu saja juga latar belakangnya menurut saya sudah menarik. Jadi gambaran-gambaran, ada pesan-pesan baik yang tersurat maupun yang tersirat, relasi dengan konteks kita saat ini. Jadi itu yang menurut saya menarik tentang Kidung Agung. Eh, dari penjelasan Ibu juga kan bahwa sebenarnya Kidung Agung ini juga digunakan dalam praktik perkawinan di Syria ya, Bu ya. Ya, betul, Heeh. betul. Ya, nah jadi memang ada salah satu tafsiran yang menekankan, yang melihat ke arah ini, menekankan tentang ini bahwa eh, Kitab Kidung Agung ini paralel sama dengan praktek atau nyanyian-nyanyian pernikahan di Syria ya. Nah, jadi
mengapa kemudian hal itu dikatakan karena juga terkait dengan siapa penulis kitab Kidung Agung ini. Nah, ada penafsir yang bilang oh penulisnya itu Salomo ya kan. Kebanyakan bilang begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat kutipan-kutipan teks yang juga mengutip kata-kata Persia ya. Nah, itu memperlihatkan bagaimana sebenarnya teks Kidung Agung ini justru sudah post eksilik ya, sudah zamannya Salomo, jauh sesudah zamannya Salomo. Nah, jadi itu terkait juga sih secara historisitas ya, siapa penulisnya. Jadi ada juga penafsiran yang ke arah situ. Nah, untuk nyanyian-nyanyian pernikahan, jadi rupanya dalam tradisi pernikahan pada konteks itu sangat wajar ya ketika mereka melakukan pernikahan lalu mereka saling memuji ya sebagai sebuah pasangan. Itu mereka saling memuji keindahan tubuh, memuji kecantikan atau ketampanan pasangannya. Itu adalah memang tradisi yang digunakan pada saat itu dalam konteks mereka. Nah, mungkin untuk konteks Indonesia kan berbeda. Kita tidak pakai seperti itu ya. Nah, karena itu kita mungkin agak terbata-bata membaca teks ini. Tetapi untuk konteks pada saat itu dengan nyanyian untuk pernikahan itu, nah, itu sesuatu yang wajar ya. Dan ada penafsir yang melihat, oh ini ada kaitan dengan tradisi pada masa itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya untuk tradisi pada masa itu. Ini juga bagian dari tradisi mereka dalam suatu pernikahan. Berarti di dalam tradisi itu pihak yang menyanyi adalah pihak mempelai pria dan mempelai wanitanya ya Bu, saling berbalas-balasan Ya, seperti ya itu ya. dalam Bukan tradisi. nyanyian bersama-sama gitu ya. Ya, ya bukan ya saling berbalasan lah, saling memuji ya gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks Kidung Agung sendiri kan memang ada penafsir yang bilang oke ini adalah apa ya nyanyian berbalasan antara pasangan ya. Tetapi dalam penafsiran-penafsiran kita juga melihat oh tunggu dulu apakah ini memang pasangan dengan pasangan atau satu orang yang kemudian menggambarkan nyanyian-nyanyiannya dengan apa ya dia punya gambaran-gambaran tersendiri tentang pasangannya dan terlebih kalau saya kaitkan dengan politik satir ini tadi ya ya itu agak beda lagi kaitannya jadi seperti itu. Kalau untuk pernikahan di Persia itu konteksnya seperti itu dan karena itulah kemudian Kidung Agung dikatakan ya paralel dengan nyanyi pernikahan pernikahan di pernikahan pada masa itu, pernikahan kuno pada masa itu, dan tetapi dengan penekanan yang berbeda ya. Kalau di pada masa kuno itu jelas-jelas konteks pernikahan orang-orang yang saling memuji satu sama lain. Dalam konteks Kidung Agung, penafsiran itu bisa juga menjelaskan bagaimana eh, Kidung Agung digunakan ya tadi sebagai gambaran cinta Tuhan terhadap Israel. Jadi gambaran ketika seorang pasangan saling memuji, pasangan itu memperlihatkan cinta yang kuat di antara mereka. Nah, Kidung Agung mau menekankan, ya ada tafsiran yang bilang begitu ya, Kidung Agung mau menekankan itulah gambaran cinta sejati Tuhan kepada umatnya. Begitu mendalam ya, begitu berkomitmen. Nah, itu penekanannya kemudian di dalam Kidung Agung yang mungkin ya pasti sudah memiliki makna yang baru dibandingkan dengan tradisi pernikahan kuno itu. Berarti kalau saya pahami dari penjelasan Ibu Lady, makna cinta sendiri dalam Kidung Agung itu tidak sebatas hanya antara individu dengan individu lain, tetapi juga menggambarkan bagaimana Tuhan cintai umatnya pada saat itu ya Bu ya. Ya, betul. Ya, itu salah satu pendekatan tafsir ya, Hmm. yang paling yang saya pikir banyak umat kenalnya itu ya. Oh, Kidung Agung ini ya apa namanya penekanan cinta Tuhan kepada umatnya. Itu salah satu
tafsiran ya. Karena memang ketika membaca Kidung Agung kan kita sedikit tergelitik ya. Ya misalnya ya saya baca ya apa Juan tidak apa-apa. Eh, Kidung Agung 1 ayat 2 ya misalnya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum aroma minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah-kemah Kedar, seperti tirai-tirai Salomo. Jangan kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku dan menjadikan anggur penjaga kebun dan menjadikan aku penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak terjaga. Nah ini gambarannya masih masih soft ya, nggak terlalu seksual ketika kita masuk. Nah tapi kan orang sudah langsung ya sudah langsung terbawa pada oke, ini gambaran tentang cinta ya. Lalu kecantikan juga digambarkan secara berbeda. Itu menarik deh, sangat berbeda ya. Mungkin juga konteks kita berbeda. Bayangkan di ayat 5 itu dikatakan memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah-kemah Kedar, seperti tirai-tirai Salomo. Rasanya saya baru di Kidung Agung ini ya, membaca kecantikan itu dibandingkan seperti gorden-gorden ya, seperti tirai-tirai, seperti kemah-kemah. Untuk konteks kita rasanya agak sulit membayangkan ya bagaimana kecantikan itu disejajarkan dengan kemah dan disejajarkan dengan tirai-tirai. Tapi itu yang menurut saya justru menarik ya. Bagaimana kita mau melihat lebih lanjut gambaran-gambaran Kidung Agung ini karena ada makna-makna yang bisa kita eksplorasi lebih dalam lagi. Bertanya sedikit, Kidung Agung ini juga kan dikenal orang banyak terdapat kata-kata yang sifat itu sensual ya, erotis atau seperti itu. Betul. Apakah di masa itu kata-kata seperti itu lazim digunakan di khalayak umum gitu? Ya, kalau dari tradisi ya, dari tradisi keterangan tadi ya, bahwa tradisi dalam Kidung Agung, nyanyian dalam Kidung Agung sebenarnya paralel dengan tradisi pernikahan ya di kuno pada masa itu ya. Itu bisa dikatakan mungkin bisa diterima ya. Tetapi jangan lupa dari zaman dulu pun sudah ada perdebatan tentang kitab Kidung Agung ini ya. Jadi kitab Kidung Agung itu tidak diterima begitu saja sebagai sebuah kanon ya. Itu ada prosesnya dia diterima sebagai sebuah kanon karena ya itu gambaran-gambaran sensual, gambaran-gambaran erotis itu sehingga dipertanyakan kan, loh, apakah memang ini firman Tuhan? Nah, ini pertanyaan ini tepat seperti pertanyaan orang-orang di masa lampau bahkan sampai saat ini ya. Tetapi dalam tradisi kita, dalam tradisi dicatat itu ada seorang rabi ya, rabi yang menegaskan bagaimana seharusnya status dari kitab Kidung Agung ini tidak diperdebatkan ya. Dia justru menegaskan otoritas kekudusan otoritas dari kitab Kidung Agung ini ya, yang walaupun punya bahasa-bahasa sensual dan erotis ya, tetapi ya diterima dan diakui sebagai sebuah kanon yang sakral ya. Nabi itu Rabi Akiba ya, Rabi Akiba itu dia katakan seluruh ketuvim adalah kudus, tetapi Kidung Agung adalah yang paling kudus ya. Nah jadi itu pernyataan dia juga satu sisi dia mematahkan anggapan bahwa seharusnya kitab Kidung Agung tidak masuk di dalam kanonisasi ya, atau tidak dilihat sebagai sesuatu yang sakral, tapi justru dia menegaskan bahwa Kidung Agung ini juga adalah sesuatu yang sakral. Gambaran-gambaran erotis di dalam Kidung Agung ini juga diakui sebagai sesuatu yang sakral. Tetapi di sisi lain, penekanan dia ini akhirnya kemudian menjadi
membuat pemisahan tersendiri sehingga karena pernyataan inilah kan Kidung Agung dianggap sakral sehingga dia tidak bisa dibaca di apa di acara-acara atau ruang-ruang yang tidak sakral seperti apa yang diharapkan ya. Jadi kalau ruang pesta yaitu waktu itu seharusnya tidak usah dibaca ini kitab Kidung Agung ini, tapi dia harus dibaca sebagai sebuah ruang yang sakral karena ini mau menekankan gambaran cinta Tuhan kepada umatnya. Nah itu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah lama kegelisahan itu sudah lama, tetapi karena dalam prosesnya ada seorang rabi yang menegaskan itu, kemudian berterima dan sampai saat ini walaupun kita bertanya ya, tapi kan itu sudah diterima sebagai satu otoritas ya yang sakral dalam kitab-kitab yang kita miliki saat ini. Dan kita kemudian punya tanggung jawab untuk mengeksplorasi maknanya lebih lanjut, lebih dari eh, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang tabu ya. Kan kita kalau dalam hal seperti ini mungkin tradisi kita masih tabu, tapi Kidung Agung mengajarkan kita sesuatu ya yang mendobrak batas-batas ketabuhan itu. Baik, Kak Bu Lady. Terima kasih atas penjelasannya. Selain kita melihat Kidung Agung sebagai kitab yang bernilai romansa ya Bu Lady, Bu Lady juga agak membahas kitab Kidung Agung itu bisa dilihat dari sudut pandang politik satir itu Bu. Nah, itu gimana tuh kita melihatnya Bu? Kita tahu secara umum itu kan Kidung Agung itu isinya romansa ya Bu ya. Ya, betul. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang ini seperti sarkasme untuk hal politik gitu? Ya. Nah, ini menurut saya justru menarik ya. Memang oke, kita sudah menerima ya tafsiran-tafsiran sebelumnya ya, Juan. Saya juga bukannya tidak menerima, bukan menolak ya, tapi saya juga setuju dengan tafsiran-tafsiran sebelumnya dan juga tafsiran-tafsiran kritis lainnya tentang Kidung Agung. Tapi saya kemudian bertanya lebih lanjut ya, apakah kemudian cinta yang menggelora ya, yang digambarkan di Kidung Agung dan dirayakan dalam Kidung Agung itu memang hanya terbatas pada individu ya, apalagi hanya ya di individu yang terbatas dua pihak misalnya. Kalau dalam konteks pernikahan konteks pernikahan ya mungkin ya, tetapi eh, saya ingin melihat bagaimana Kidung Agung ini bisa sebenarnya dieksplorasi melampaui batasan cinta individu ya. Kadang-kadang kita kalau bicara cinta ya, itu kan katanya cuma ya relasi individu saja dua orang atau lebih. Tapi kan cinta itu banyak wujud ya. Cinta itu bisa juga dalam kaitan dengan bangsa kita ya. Cinta itu bisa dalam kaitan dengan guru dengan anak muridnya ya, bukan dalam relasi romansa ya, tapi relasi relasi yang hormat ya. Ya, Cinta juga seperti dalam rasa nasionalis gitu ya Bu ya. ya rasa nasionalis. Nah, itu menurut saya justru menarik ya. Kidung Agung ini kenapa ya cuma hanya dilihat terbatas pada itu ya. Padahal sebenarnya dia bisa juga dieksplorasi dalam kaitan dengan politik karena eh, apa ya, kalau lihat ya gaya bahasa satir ya, ini makanya saya bilang kenapa politik satir ya. Kita tahu ya kalau sekarang gaya bahasa satir itu gaya bahasa yang menggunakan humor ya, kritikan-kritikan halus untuk memberi masukan kepada penguasa, pemerintah, kepada situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja, kepada situasi sosial yang sedang tidak baik-baik saja. Daripada mengungkapkannya secara langsung dan kemudian kena blok atau kena kena apa ya, kena blok atau kena pasal pelanggaran misalnya. Nah, biasanya hal ini dikemas dalam bentuk humor, dalam bentuk puisi ya. Nah, itu salah satu gaya bahasa sebenarnya. Menarik. Dan Kidung Agung ini kan kita lihat sebagai sebuah bentuk puisi ya. Dan jadi bisa jadi juga dia bisa kita kategorikan dalam sebuah pendekatan yang mencoba menggunakan gaya bahasa sensual ya untuk sebenarnya mengkritik sesuatu. Nah, dalam hal ini kita menggunakan penafsiran interseksional ya. Nah, kalau interseksional itu kita melihat
satu isu tidak hanya dalam satu bingkai ya. Misalnya isu Kidung Agung ini bingkai romansa seperti tadi Juan bilang. Yang orang-orang kenal Kidung Agung bingkainya romansa. Enggak, kalau dalam pendekatan hermeneutik interseksional kita lihat ada kaitan yang lebih kompleks dari hanya satu bingkai ini. Bingkai romansa itu bisa berkaitan dengan bingkai relasi sosial. Bingkai romansa ini bisa berkaitan dengan bingkai ekonomi. Bingkai romansa ini bisa berkaitan dengan bingkai nasional. Nah, saya ingin mengajak sahabat Alkitab untuk melihat lebih jauh ya keterkaitan-keterkaitan terhadap hal ini karena itu bisa kita baca sebagai salah satu alternatif penafsiran dalam Kidung Agung ini. Oke, jadi maksud awalnya itu cintanya itu bukan sekedar cinta antara hubungan satu atau dua orang, Bu, tapi cintanya itu bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Cinta Ya. negara, cinta eh, kategori-kategori lain juga ya, Bu ya. Betul, betul. Nah, ini sebenarnya ada salah seorang penafsir, scholar namanya Scott Spencer dan dia melihat juga ke arah situ ya. Jadi menurut dia Kidung Agung itu mengkritik kerajaan Salomo, pemerintahan kerajaan Salomo. Jadi beda sekali ya kalau tadi ada penafsir yang bilang, oh enggak ini Kidung Agung ini berasal dari Salomo. Nah, Scott Spencer malah melihat, oh, tunggu dulu, dia tidak berasal dari Salomo, justru dia mengkritik gaya pemerintahan kerajaan Salomo dan kemudian menawarkan alternatif cinta yang lebih baik ya. Jadi gambaran cinta yang digambarkan oleh kedua pasangan dalam Kidung Agung itu merupakan gambaran cinta alternatif yang lebih baik yang ditawarkan dibandingkan dengan situasi pemerintahan Salomo pada masa itu yang hierarkis ya, yang penekanan pada subordinasi dan kita kenal Salomo ya punya banyak istri ya. Ya, Itu saja udah jelas ya. Itu bukan cinta yang setara, bukan cinta yang berkomitmen. Itu udah jelas. Nah, ini sebenarnya itu menarik. Jadi saya pikir wah, iya juga ya, benar juga kita bagus juga untuk mengeksplorasi ke dalam hal ini. Gitu. Bu, berarti menurut Scott Spencer ini bahwa Kidung Agung itu bukan ditulis oleh Salomo ya, Bu ya. Berarti seseorang yang hidup di eranya Salomo dan menyaksikan pemerintahannya Salomo itu sendiri gitu ya, Bu ya. Ya, ya. Kalau menurut Scott Spencer memang betul tadi dia bukan ditulis oleh Salomo sendiri, tetapi ditulis oleh orang yang bisa saja bukan hidup pada masa Salomo ya, tetapi dia merefleksikan kehidupan kerajaan pada masa Salomo itu dan masih bergumul dengan situasi ketidakadilan yang diteruskan dari masa kerajaan Salomo itu sampai pada masanya ya ketika dia harus berhadapan dengan dominasi-dominasi asing ya. Jadi dia berhadapan dengan cinta-cinta yang asing ya, dominasi yang asing, pemerintahan yang asing. Dan karena itulah dia merefleksikan Kidung Agung ini ya. Dia ingin melihat sebenarnya cinta relasi sosial dalam sebuah bangsa itu seharusnya seperti apa sih? Seharusnya ya seperti apa yang diungkapkan dalam Kidung Agung itu, yaitu cinta yang bisa jadi ya yang berinisiatif, cinta yang dirayakan ya, yang dirayakan kan kalau di Kidung Agung jelas sekali itu ya perayaan cinta ya. Nah, tapi ternyata penulis ini tidak melihat dalam konteksnya Salomo, cinta relasi sosial sebagai sebuah bangsa itu tidak dirayakan sebagai semana semestinya ya. Seharusnya Salomo sebagai seorang raja dia harusnya berpihak kepada rakyatnya, mengasihi rakyatnya, melindungi rakyatnya, tetapi itu tidak terjadi ya. Nah, oleh karena itulah satir ini dimunculkan. Ini loh, seharusnya cinta itu seperti ini loh, gitu. Jadi ibarat yang menulis kitab Kidung Agungnya itu ibarat pada masa sekarang seorang pengamat politik kali, Bu ya. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Dan pengamat politik kan begitu Juan ya. Kadang-kadang kan tidak omong secara langsung ya. Kita banyak juga pengamat politik yang menulis
dalam karikatur ya, dalam dalam metafora gitu. metafora, karena itu orang dapat pesannya, tetapi juga nggak secara langsung ya, orang bisa multitafsir, itu memang multitafsir. Dan ya itu menyindir, kita menyindir secara halus gitu. Apa implikasi cinta itu mungkin yang telah kita bahas tadi dalam konteks sosial yang lebih luas ya? Ya, nah ini juga pertanyaan menarik ya menurut saya. Itulah yang harus kita tanya ya ketika kita baca Kidung Agung. Jadi bukan jangan lagi ya, sebaiknya kita mulai melihat Kidung Agung jauh lebih luas lagi ya. Seperti misalnya ya, saya ingat kalau kita membahas teks yang sangat kita kenal ya dari Perjanjian Baru, pesan dari Tuhan ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, atau apa ya, apa ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya, bagaimana kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri, itu juga pesan kasih yang kuat ya. Tetapi kadang-kadang kan kita cuma pikir, oh berarti ini saya, itu pesan untuk saya aja ya, pesan untuk saya bahwa saya harus mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri sendiri. Jadi implikasinya tuh terbatas pada implikasi personal ya. Oke, kalau saya gini, kalau saya berbuat ini, apakah artinya saya mengasihi orang lain atau tidak? Kalau saya berbuat tidak adil kepada orang lain, oh berarti saya tidak mengasihi orang lain. Jadi itu kadang-kadang kita membatasi diri dalam implikasi yang berdampak hanya kepada individu. Nah, tapi kalau kita mau melihat lebih luas ya, bagaimana pesan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri, itu harus punya implikasi ekonomi ya. Itu artinya kita tidak berbuat korupsi misalnya, atau kita tidak apa ya, mengambil hak orang lain. Sebenarnya seharusnya bukan untung kita ya, misalnya ya, seharusnya kita bukan untung kita, tapi karena kita mau cepat kaya, ya udahlah, apa eh, kasih bunga tinggi-tinggi biar kita cepat untung ya. Itu implikasi, tapi kita jarang omong ya. Jualan kita jarang ngomong ke arah situ. Padahal itu bentuk konkret dari mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, itu yang maksud saya, bagaimana kemudian Kidung Agung kita bawa juga kepada contoh seperti itu ya. Kita bawa pada pertanyaan seperti itu. Bagaimana cinta dalam Kidung Agung itu tidak dilihat, tidak berhenti pada hubungan, implikasinya tuh pada diri sendiri kita. Oh, berarti artinya karena saya belajar dari Kidung Agung, artinya saya ketika mencintai seseorang tuh harus punya inisiatif, harus punya komitmen ya. Eh, Hanya gitu ya, nggak bisa. Menurut saya mengajak sahabat Alkitab untuk justru mengeksplorasi lebih jauh. Oke, kalau kita merayakan cinta seperti cinta yang dirayakan dalam Kidung Agung. Itu artinya dalam implikasi sosialnya cinta cinta itu juga harus berkaitan dengan misalnya ya cinta kita terhadap eh, apa ya, negara kita ya, cinta kita terhadap ekonomi ya, ekonomi negara kita. Ini sebenarnya pertanyaan juga kepada para pemimpin kita ya, apakah cinta yang eh, yang apa ya, cinta hakiki seperti yang ditekankan dalam Kidung Agung itu sudah terwujud ya dalam relasi politik kita ya kan? Apakah para pemimpin sudah mengasihi rakyatnya sebagaimana seharusnya ya? Apakah eh, para pembuat kebijakan sudah membuat kebijakan dengan landasan cinta yang berkomitmen itu. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang jarang ditanyakan. Padahal ini ajaran kita ya. Salah satu ajaran tentang cinta. Jadi, ajaran tentang cinta itu menurut saya bukan hanya dari Perjanjian Baru itu saja ya, tapi salah satunya di Kidung Agung. Tentu di teks lain banyak, dan di Kidung Agung dia dirayakan secara besar-besaran cinta itu. Tapi implikasinya apa? Implikasi sosialnya apa? Nah, itu menurut saya pertanyaan yang saya ajukan kepada kita semua.
para sahabat Alkitab, saya juga Juan dan teman-teman, apa implikasi sosial dari cinta yang kita pelajari dari Kitab Kidung Agung. Itu harusnya nggak berhenti hanya pada diri kita, hanya pada individu atau pasangan kita. Itu harusnya nggak berhenti di situ. Itu sih. Jadi pembelajarannya itu kita kurang lebih harus mempunyai kepedulian dan empati, Bu, ya, selain kepada diri kita Ya, sendiri dan orang terdekat kita, tapi kita harus mempunyai nilai-nilai itu dan perasaan-perasaan itu jauh lebih luas ke sekitar kita gitu ya, Bu, ya. betul, betul. Karena hasrat yang diungkapkan dalam Kidung Agung itu dia bukan hanya hasrat sensual yang terbatas pada tubuh ya, tapi kalau kita bicarakan, diskusikan tadi tentang bagaimana ini merupakan sebuah kritik terhadap pemerintahan Salomo, hasrat yang diungkapkan dalam Kidung Agung ini juga hasrat kebebasan untuk berekspresi, hasrat untuk keadilan ya. Kalau kita lihat Kidung Agung kan ada tuh gambaran-gambaran bagaimana perempuan itu eh, apa eh, seperti dibatasi ya, ditutup dengan tembok, dengan palang, dipagari ya. Ada pembatasan-pembatasan itu dilakukan, diberi gambaran dalam Kidung Agung. Nah itu perempuan-perempuan itu kan perempuan itu mau mendobrak itu ya, mendobrak batasan-batasan. Dan saya pikir hasrat ini ya kalau kita tafsir lebih dalam lagi ya, itu tidak hanya berhenti pada hasrat cinta itu ya, tapi hasrat akan keadilan ya. Gambaran-gambaran tentang tubuh ya, yang kalau misalnya kita lihat ya Juan, saya baca lagi di Kidung Agung pasal 5 ayat 13. Kidung Agung pasal 5 13. Pipinya bagaikan hamparan rempah-rempah, petak-petak wewangian, bagaikan bunga-bunga bakung, bibirnya berteteskan cairan mur. Lengannya bulatan emas, berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran gading, bertabur lasuardi. Kakinya tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Nah, ini gambaran ini bukan sekedar gambaran kecantikan yang biasa ya. Gambaran ini bisa menyiratkan gambaran kekayaan pada masa Salomo. Kita tahu ya, kerajaan Salomo itu sangat kaya, sangat sukses pada masanya. Nah, Kidung Agung bisa juga menyorot tentang hal itu. Nah, jadi sebenarnya menarik, banyak hal yang bisa kita diskusikan. Thank you penjelasannya, Bu Lady. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih jauh dan membacakan pertanyaan-pertanyaan, kita akan menyaksikan tayangan video terlebih dahulu ya. Oke. Tetapi saya memberi himbauan dan saya sering berkunjung di tempat mereka masing-masing atau di rumah mereka supaya mereka bisa bergabung dan bisa semangat untuk belajar. Di ujung selatan Pulau Nias, di antara gugusan pulau-pulau batu, harapan sedang dinyalakan melalui firman Tuhan. Sejak April 2025, Lembaga Alkitab Indonesia menjalankan program pembaca baru Alkitab bagi masyarakat di Nias Selatan. Sebanyak 1.115 warga belajar, kini dengan tekun belajar mengikuti program ini. Huruf demi huruf mereka pelajari, kata demi kata mereka mengerti. Dan dari setiap halaman yang dibaca, lahirlah harapan baru. Hingga kemampuan membaca nantinya akan menjadi terang yang menuntun hidup mereka dalam keluarga, dalam iman, dan dalam masa depan. Ketika ada pemilihan pengerja, banyak yang menolak karena memahami Alkitab secara khusus untuk membaca masih jauh. Tapi melalui pembekalan ini, mereka bisa mulai ada menunjukkan bagaimana kerinduan mereka untuk datang ke gereja. Program ini akan berlangsung hingga Mei 2026 dengan kebutuhan dana yang diperlukan sebanyak Rp422.835.000. Perjalanan masih panjang dan mereka membutuhkan dukungan kita. Mari menjadi bagian dari perubahan ini.
Dukung saudara-saudara kita yang sedang belajar membaca Alkitab. Setiap doa dan dukungan Anda membawa mereka semakin dekat dengan firman Tuhan. Baik, baik sahabat Alkitab, kita masih akan membahas mengenai Kidung Agung dan satir politik. Dan mulai ini pada saat ini kita telah mendapatkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita coba jawab bersama ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama, jika Kidung Agung menampilkan pujian sebagai bagian dari cinta yang indah, bagaimana kita menerjemahkannya di zaman sekarang tanpa mengabaikan resiko manipulasi? Ya, menurut saya ketika kita baca Kidung Agung ya, memang kita diharapkan untuk tetap kritis dengan suara-suara yang lain dari Kidung Agung itu. Oke, di satu sisi kita melihat bagaimana Kidung Agung itu memberi penekanan kepada cinta yang dirayakan ya, keindahan cinta, cinta yang memabukkan ya. Itu penekanannya ada, tetapi di sisi lain kita juga tetap kritis terhadap gambaran-gambaran batasan yang juga ada dalam Kidung Agung ya. Karena ternyata dalam Kidung Agung pun seperti yang sudah didiskusikan ada batasan-batasan yang tetap dilakukan untuk cinta itu ya. Nah, jadi perempuan dalam Kidung Agung ini tidak sepenuhnya bebas berekspresi. Kalau kita lihat kan sebenarnya Kidung Agung itu penekanannya mau memperlihatkan kebebasan ekspresi juga ya dalam hal apa ya seksualitas ya misalnya. Tapi sebenarnya dia tidak sepenuhnya bebas. Ada batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar seperti tadi ya gambaran apa ya tembok yang beratap, kebun yang dipagar, itu gambaran-gambaran yang merupakan batasan-batasan patriarkal ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kaitannya dengan cinta yang memanipulasi. Ini juga menarik ya, ketika kita melihat cinta atau uh, apa ya memaknai cinta itu kita juga perlu kritis ya. Jadi orang bilang jangan cinta buta lah ya. Cinta itu harus pakai akal sehat juga. Jangan melihat termasuk ketika melihat cinta dalam Kidung Agung ya. Kita juga tetap harus kritis dengan melihat bagaimana ada manipulasi-manipulasi sosial yang dilakukan yang kemudian bisa membuat kita mempertanyakan apakah cintanya sepanjang Kidung Agung itu cinta yang digambarkan adalah benar-benar cinta yang memberi kebebasan. Ternyata tidak. Di bagian akhir dari Kidung Agung, gambaran cinta itu juga memberi gambaran yang cinta yang memanipulasi, yaitu cinta yang apa ya dibatasi dengan sistem-sistem sosial tertentu. Jadi ya itu ya kira-kira tentang Kidung Agung, tentang cinta, tetapi juga kita harus kritis. Jangan jatuh di cinta yang memanipulasi. Dari maksud dari resiko manipulasi ini mungkin seperti kalau pada masa sekarang istilahnya love bombing kali ya. Ya, bisa betul, betul. Nah, itu love bombing bisa jadi kan awal ya. Itu di periode awal ketika orang saling mengenal, itu love bombing. Nah, nanti tapi udah ketika ada masanya era itu habis, manipulasi love cinta yang dimanipulasi itulah yang muncul toksik ya cinta yang toksik itu yang justru muncul ya. Nah itu yang memang harus kritis kalau bicara tentang cinta memang harus kritis jangan hanya pakai hati ya harus pakai akal juga. Baik, Bu. Kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua ya. Jika Kidung Agung merayakan Eros secara terbuka, apa batas yang membuat Eros tetap menjadi bagian dari cinta yang memerdekakan, bukan yang merusak? Batasannya ya
batasannya menurut saya itu ketika eh, apa ya, komitmen ya, salah satunya itu komitmen. Komitmen dan komitmen kesetaraan ya juga. Komitmen cinta yang setara. Menurut saya itu harusnya menjadi batasan dari eros itu ya. Jadi eros tanpa komitmen menurut saya bukan cinta yang hakiki. Eros yang tidak setara itu juga bukan cinta yang hakiki. Jadi menurut saya agar tidak menjadi eros yang menyakiti atau eros yang kemudian eh, memanipulasi dan eros yang menghancurkan harus harus menjadi eros yang berkomitmen untuk berkomitmen dan setara. Itu saya salah satu hal yang perlu ditekankan. Kesetaraan ini bentuknya seperti apa kita melihatnya dan memahami? Ya, kesetaraan dalam arti ya bahwa cinta itu dirayakan dua pihak ya dan dalam saling bukan suasana dalam relasi yang saling menghargai ya. Karena ketika tidak ada saling menghargai itu ya menurut saya itu justru perlu dipertanyakan karena tidak setara ya ketika yang salah satu pihak hanya menuntut ya hanya menuntut pihak yang lain misalnya. Sementara tidak memberi timbal balik dalam arti saling ya itu ya. Nah, itu ya berarti tidak setara citanya. Nah, itu yang sering menjadi masalah. Nah, Kidung Agung ini justru memberi gambar yang berbeda ya. Di bagian awal dia memberi gambaran tentang eh, cinta yang setara itu, yang kemudian dirayakan karena baik pasangan A maupun pasangan B mereka saling memuji pasangan A, pasangan B saling menghargai ya keberadaan masing-masing. Tetapi di bagian akhir, nah itu baru kita pertanyakan, sungguhkah cintanya itu setara? Karena ternyata ada batasan-batasan yang dilakukan, ada apa ya? Ada apa ya? Bukan perangkap ya, tetapi eh, larangan-larangan lah yang kemudian dibuat secara sosial. Nah, kalau itu sudah jelas, itu berarti tidak setara. Thank you, Bu Lady. Dan mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Nah, apakah anak dan remaja di bawah 17 tahun sebaiknya membaca Kidung Agung Mengapaya atau tidak? Jika boleh dibaca, sejauh mana peran orang tua atau pembina dalam mendampingi pemahaman Kidung Agung? Hmm. Menurut saya tidak apa-apa, karena menurut saya pendidikan seksualitas ya itu juga harus menjadi bagian dari pendidikan kita. Nah, kalau dulu seksualitas itu ditabukan ya kan, mungkin Ya, ya jarang dibicarakan di rumah. Kita kita enggan untuk membicarakan seksualitas hingga kemudian kita menemukan kenyataan bahwa ternyata karena ketidaktahuan anak-anak kita, mereka banyak menjadi korban dari perilaku-perilaku seksual yang melanggar ya, perilaku-perilaku seksual yang tidak menghormati, tidak berkomitmen, bukan cinta yang setara ya kan. Dan anak remaja kita banyak terjebak dalam cinta-cinta yang toksik. Oleh karena itu menurut saya justru Kidung Agung sebagai sebuah kitab yang kita bisa belajar darinya, ya tidak apa-apa dibaca. Dan misalnya orang tua, pendamping, pendeta, atau pengajar sekolah minggu yang mendampingi anak-anak, ya justru mendampingi untuk siap ketika mereka memberi pertanyaan-pertanyaan ya. Kadang-kadang ketika persoalan seksualitas ini muncul, pendidikan tentang seksualitas ini kemudian diberi ruang, banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mereka yang sebelumnya tidak diberikan ruang dan eh, karena alasan tabu itu dianggap tidak sopan ya. Tetapi ini yang menurut saya akhirnya eh, jadi kontraproduktif ya, karena sebenarnya ada hal yang positif yang bisa kita pelajari dari Kidung Agung. Bagaimana juga anak-anak diajar untuk menghargai gambaran-gambaran seksualitas itu dan bagaimana mereka dibimbing bahwa seksualitas itu akan dilakukan dalam relasi yang berkomitmen ya kan, jadi bukan relasi pada masa
mereka masih harus mengembangkan dirinya, yaitu pada masa remaja ini ya. Itu bukan relasi yang harus mereka kembangkan pada masa ini. Tetapi sebagai sebuah pendidikan, menurut saya bisa, tetapi juga dengan pendampingan. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, kita bisa mungkin merespon. Kadang-kadang kita juga mungkin tidak bisa merespon, kita tidak tahu jawabannya, dan kita harus belajar lebih dahulu ya. Kita belajar dulu. Jangan malu untuk bilang, oh saya belum tahu jawabannya tentang hal ini. Yuk kita cari tahu sama-sama, ya kan? Jadi itu juga memperlihatkan relasi yang setara ya antara kita dengan misalnya eh, kawan remaja kita atau anak remaja kita ya. Kita tidak pikir karena kita orang tua ya, lalu ya kita tutup semua, kita anggap kita semua tahu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya. Kita bilang saja, oke, ayo kita eksplorasi sama-sama. Oke. Thank you Bu Lady untuk penjelasan dan jawaban dari 3 pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin kita akan menutup sesi kita kali ini nih Bu. Sebelum kita tutup, apakah Bu Lady ingin menyampaikan suatu closing statement untuk para sahabat Alkitab di luar sana mengenai tema kita hari ini? Ya, nah jadi terkait dengan tema kita hari ini, sekali lagi Kidung Agung dan politik statir ini, kita melihat bagaimana perayaan cinta yang hakiki dan berkomitmen itu juga ditunjukkan dalam Kidung Agung, tidak hanya terbatas pada relasi individual ya, tetapi pada relasi sosial yang lebih luas, yang hendak mengkritik atau mengkritisi pemerintahan kita. Nah, ini juga mungkin jadi tantangan untuk kita sendiri sebagai bagian dari relasi sosial yang lebih besar ya. Bagaimana kemudian kita merayakan cinta yang hakiki dengan secara kritis melihat relasi-relasi politik, relasi-relasi sosial yang lebih luas di sekitar kita ya. Kita sekarang sedang hidup di masa yang bisa dibilang penuh tantangan ya. Dan bagaimana kemudian kita berpikir lebih kritis tentang hal ini, merespon lebih kritis, tentu memberi inspirasi kasih yang jauh lebih luas ya dari sekedar kasih romansa antar individu ya, tetapi juga bagaimana kasih itu menjadi bagian dari bangsa kita. Menurut saya itu salah satu hal yang perlu ya untuk situasi kita bangsa ini. Kasih di tengah-tengah peperangan, bagaimana kasih itu berbicara tentang perdamaian. Di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah situasi kurang BBM, ada orang-orang yang tertimpa bencana dan tidak bisa makan, bagaimana cinta itu bicara ya dalam situasi itu. Itu menurut saya juga salah satu pesan penting dari Kidung Agung tentang cinta yang dirayakan. Baik, terima kasih Bu Lady. Sahabat Alkitab, terima kasih telah mengikuti program kami. Kami juga mengajak para sahabat Alkitab untuk terus dukung karya pelayanan Alkitab Indonesia dari kiris yang ada, dan juga gunakan kode unik 67 pada akhir nominal. Terima kasih Ibu Lady atas pemaparannya pada Bincang Alkitab kali ini. Sahabat Terima Alkitab, kasih Juan. Sahabat Alkitab, LAI kita, mari bersama mendukung agar kabar baik ini dapat terus diwartakan. Dukung terus channel YouTube LAI dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada Bincang Alkitab berikutnya. Salam Alkitab untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.